Dan kami pergi kepada ibu kota Nusantara melihat perkembangan bagaimana perancangan Indonesia Emas 2045. Saya secara peribadi, Tan Sri Pertua, Tuan Yang Pertua, bimbang dengan kedudukan kita. DPR Malaysia dibuat heran setelah melihat langsung perkembangan pesat ibu kota negara Nusantara. Proyek ambisius Indonesia ini ternyata jauh melampaui ekspektasi mereka. Awalnya diremehkan, kini anggota Parlemen Malaysia mengakui bahwa Indonesia telah selangkah lebih maju, tidak hanya dalam pembangunan fisik, tapi juga visi jangka panjangnya. Mereka tak menyangka Indonesia bisa membangun ibu kota modern dengan konsep hijau dan teknologi canggih. Lapangan terbang Nusantara di IKN itu dijangka beroperasi tidak lama lagi. Alangkah eloknya sekiranya kerajaan pusat juga dapat melihat kepada pembangunan sebuah jaringan kereta api di Sarawak dan Sabah sebagai pelaburan jangka masa panjang yang bakal memberi pulangan yang amat besar kepada negara. Ini kerana pada masa ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sedang giat melaksanakan pembinaan secara berfasa laluan kereta api sepanjang 2,428 km bagi menghubungkan bandar-bandar dan kawasan pelabuhan utama di sekitar wilayah Kalimantan. Apakah kita akan terus berburung seperti katak tidak dibawa tempurung? Antara ibu negara ini dengan Kalimantan hanya 460 km. Dan Indonesia telah membuka jalan lebuh raya mereka. Kita belum ada apa-apa tindakan. Kalau kerajaan federal rasa ini adalah hubungan antara Sabah dan negara Indonesia, maka empowerkan kita, bagi kita kuasa berunding. So macam tidak ada movement daripada kerajaan. Presiden Jokowi telah mengumumkan bahawa permintaan ibu kota di Indonesia ini akan dengan kos 466 triliun rupiah atau bersamaan dengan 137 bilion ringgit Malaysia. So, ini permintaan ibu kota ini bukan sesuatu yang kita harus pandang remeh-temeh. Ini ada amat penting dan impact ekonominya sangat penting lah. Dan berikutan dengan ini, adakah kerajaan atau kementerian untuk bercadang untuk mengadakan lawatan secara rasmi? Apabila Jakarta beralih ke Kalimantan, Nusantara, limpahan ekonominya akan datang Sabah dan juga Sarawak. Maksudnya demand rakyat memang ada. Cumanya bagi kita di Sarawak, infrastruktur in term of logistik tidak memberansangkan. Kalau benarlah Malaysia menghadapi masalah besar, katanya Malaysia rekomen seorang untuk hantar duta ke Indonesia, Indonesia tolak. Dan katanya dia rekomen juga untuk ke satu lagi Switzerland, juga ditolak. Dan tak pasti lagi, kita akan soal di parlimen nanti. Kalau benar ini berlaku, artinya Malaysia berada di tahap yang cukup. Indonesia pun sedang meningkat. Hari ini, mana berita tadi, dia telah umumkan bajet untuk pindahkan ibu kota Indonesia, Jakarta ke Kalimantan. Lebih 300 bilion belanja nanti akan dibuatkan ibu negara baru. Sekarang di Jakarta minimum upah untuk buruh di sana sudah $400. $400 lebih kurang 1,700. Dan orang di sekitar Jakarta takkan datang lagi bekerja di sini kerana upah di sana lebih tinggi. Yang akan datang di sini daripada pulau-pulau yang jauh daripada Jakarta. Dengan perkembangan ekonomi berlaku Indonesia, kita nak dapat orang gaji pun payah. Sekarang 1,300 hingga 1,500. Dan nak kena bayar agensi, kita kena habis dekat 10,000. Barangkali kalau mereka tuntut sampai dekat 2,000 nanti, rakyat kita pula akan pergi bekerja di Indonesia. Mungkin karena masyarakat banyak yang tidak terupdate mungkin ya. Ini saya berbaik sangka saja Pak. Terkait dengan progres IKN, ada yang mengira atau bahkan mengatakan Pak di media sosial, IKN mangkrak nih. Ini akan mirip dengan sekian proyek yang mangkrak. Ada yang sempat menyebut Hambalang Pak, ada yang sempat menyebut yang lain-lain.
Kalau Pak Basuki menilai pandangan orang seperti itu, bagaimana Pak? Berdasarkan pada pengalaman saya menerima beberapa kunjungan, ya, yang 2 bulan terakhir ini, bulan lalu ada rombongan ketua MPR bersama seluruh wakil ketua dan ketua-ketua fraksi menginap di IKN. Okay. Beliau kalau yang sudah pernah meninjau sana, beliau juga apresiasi terhadap progresnya. Tapi kalau yang baru pertama kali, benar-benar kaget. Dan beliau yakin. Kagetnya maksudnya dengan image yang baik atau kaget bagaimana Pak? Nah, ini jurnalis kan selalu gitu. Ingin tahu Pak? Oke, itu selalu baik. Selalu baik. Ya, dengan image yang baik, ternyata sudah progres jauh. Ya, dan beliau yakin memberi semangat pada kami, teruskan Pak Bas. Oke. Update tidak Pak? Ada investor baru tidak Pak untuk membangun IKN ini? Apakah itu investor swasta dalam negeri atau dari luar negeri? Bisa diceritakan mungkin Pak? Satu dari China, saya namanya lupa, CIC apa. Oke. Kemudian dari IGM, dari Malaysia, itu untuk hunian juga, untuk jalan dan MUT itu dari China dan Malaysia. Oke. Dari hunian ada dari Malaysia, ada dari Indonesia Intiland, oke, ada Truba dan Trinity. Gitu. Jadi saya kira tadi jumlahnya 132 triliun tadi. 132 triliun. Itu baru masuk tahun ini atau mulai dari tahun lalu Pak? Prosesnya baru tahun ini dan ini yang 2 sudah advance. Ini sedang mudah-mudahan minggu depan saya sudah berkirim surat pada Menteri Keuangan untuk persetujuannya, terutama untuk pembayaran availability payment-nya. Oke. Jadi itu sudah advance. Yang lainnya sudah FS, saya beri waktu 2 bulan untuk FS karena kan kecil wilayahnya. Jadi nggak perlu lama-lama. Iya. Pak Bas, ini tadi Bapak juga sudah katakan sekarang IKN itu kan sudah jadi PSN ya Pak ya, program strategis atau program prioritas nasional Pak untuk 2025? Program strategis nasional. Strategis nasional ya. Iya. Berarti dengan status ini ada yang berubah tidak Pak? Apakah misalnya bisa lebih ngebut lagi mungkin pembangunannya atau seperti apa Pak Bas? Kalau saya memaknai program strategis nasional ini untuk IKN, jadi sekarang lebih memastikan lagi bahwa IKN ini tetap dilanjutkan dan bahkan dengan perintah Bapak Presiden dipercepat. Dipercepat? Oh iya, buktinya kan saya diperintahkan untuk menyelesaikan 2028. Oh iya. Padahal ada stepnya kan ya. Betul. 2020, 2024, 2024, 2030, terus 35, 45. Nah ini beliau mau 28 selesai. Itu sebetulnya kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan, iya, ya kan? Iya. Padahal sudah dijelaskan betul-betul bahwa Bapak Presiden merupakan sudah menjelaskan bahkan di G20 beliau menyampaikan bahwa ibu kota Indonesia harus pindah karena climate change, ya kan? Berbagai hal ya. Berbagai hal. Kemudian tahun 2028 sudah harus menjadi ibu kota politik, kan? Kemudian masjid negara sudah bukan masjid Istiqlal lagi. Ini memang sudah lewat Pak, maksudnya sudah diupdate dengan ada tambahan anggaran. Tapi kan kita sempat kaget Pak waktu penerus Bapak Pak Dodi waktu itu ditanya, saya juga ikut kaget waktu melihat jawaban beliau waktu ditanya progres IKN seperti apa, dan mungkin setengah bergurau Pak Dodi mengatakan ya itu untuk makan siang menteri katanya begitu. Itu peristiwanya bagaimana sih Pak? Kenapa sempat katanya diblokir terus ternyata tidak dan malah ditambah anggaran? Ini tadi saya sampaikan itu kan di di rapat kerja dengan Komisi 5 DPR. Ya, selesainya ya. Ya, berarti beliau kan membawa program Kementerian Pekerjaan Umum. Betul. Nah, tadi saya sampaikan bahwa mulai 2025 ini pembangunan di IKN dilaksanakan oleh 2 lembaga yang meneruskan multi-year kontraknya. PU yang baru OIKN. Nah, mungkin ya, waktu saya baca itu saya juga madeg juga. Ada apa nih? Ya, ternyata itu mungkin yang di PU. Ya, ternyata
ternyata dari PU kan dari 100 sekian hanya menjadi 29. Sempat dipangkas ya. Ya, itulah yang termasuk yang menurut beliau. Jadi bukan anggaran IKN, tapi anggaran IKN yang di PU. Gitu. Iya, yang di PU ya. Yang di PU. Tapi sekarang sudah oke. Kita punya goal dekat mana arah tuju kita. Saya pergi dengan rakan-rakan. Selepas Ilahat Datuk, kami naik bot pergi Nunukan. Kemudian kami naik bot pergi ke Tarakan. Dan kami pergi kepada ibu kota Nusantara. Melihat perkembangan bagaimana perancangan Indonesia Emas 2045. Saya secara peribadi, Tan Sri Pertua bimbang dengan kedudukan kita. Perbandingan dengan Putrajaya pun tak terelakkan. Kini, suara kekaguman bercampur penyesalan terdengar dari Parlemen Malaysia, yang akhirnya sadar, Indonesia sedang bangkit besar-besaran.